Gak mungkin kan Buddha Kristen gitu ya. Kristen masih ada ya yang pakai susah gitu ya. Cinta, Mbak, sama Islam cinta? Sungguh Bu. Apa cuma suka senang aja? Saya sampai hari ini masih suka belajar untuk jadi senang untuk Islam. Sampai hari ini belum cinta saya sama Islam. Karena cinta itu memberi loh ya, itu terbaik. Ayo kita cita coba. Maaf, di agama Kristen, Buddha, Hindu pasti juga ada. Ya, saya kurang tahu cita seperti apa. Karena saya Islam, saya cita dalam versi Islam. Anda lihat, pasti pernah dengar yang Islam cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad ketika jalan setiap hari ke masjid dilempari geludai. Pernah? Pernah Bu ya? Pernah ya? Oke, benar? Marah? Besok dilempar geludai lagi. Setiap hari sampai tidak ada yang lempari, tidak ada yang geludai. Lalu tanyalah beliau Nabi Muhammad, kemana yang lempari saya? Lagi sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, wah itu yang sakit, yang biasa lempari lagi sakit, udah ketakutan. Jangan-jangan si Muhammad ini dendam mau mukulin saya. Ya kan? Inilah NLP kalau dikaitkan sama agama. Ya, tidak cukup belajar metode teknik aja, tapi perlu apa? Attitude, sikapnya seperti apa? Orang Islam perlu juga sikapnya seperti apa? Beliau datang menjenguk, mendoakan yang biasa lempari. Orang Quraisy, kalau saya lupa Quraisy ya benar ya? Orang tidak beragama. Apa yang terjadi? Yang lempari, yang lagi sakit tadi, luar biasa. Luar biasa ya si Muhammad ini. Islam itu seperti ini ya. Tidak balas dendam. Dilempari udah marah, malah mendoakan. Karena beliau cinta sama umatnya. Ya, Nabi Muhammad dijamin masih masuk surga. Kenapa masih sholat tobat, istighfar, puasa? Kenapa? Karena beliau cinta sama Allah, memberi yang terbaik itu Allah. Pertanyaan kembali yang saya tanyakan tadi, Anda cinta sama Islam? Saya belum. Saya jujur belum. Saya masih suka belajar dari senang. Ada yang ngaku cinta Islam? Sini. Kalau ada yang ngaku, selalu dan sekarang. Serius? Selalu dan. Loh itu kan Nabi Pak. Loh jadi ada agama pilih-pilih. Kalau yang enak Islam Pak, Kristen Pak, Hindu Pak, gitu. Buddha Pak, gitu. Kalau nggak enak, enggak Pak, saja. Itu mau apa Nabi Pak? Emang Nabi apa? Manusia kan? Iya apa enggak? Masih aku cinta Islam. Kapan? Yang sini tong 3, 4, 5. Ada satu kisah pentingnya yang namanya attitude, ya. Pentingnya attitude, sikap. Anda pasti pernah mendengar. Saya tidak ada maksud untuk menjelekkan, memojokkan, tapi ini satu contoh yang luar biasa. Ketika seorang tidak bertanggung jawab dengan ilmunya, dengan sikapnya, apa yang terjadi? Anda pasti pernah mendengar. Saya lupa, kalau saya eranya Megawati atau Gus Dur. Ada seseorang yang sudah luar biasa menurut saya, Kiai Haji, Profesor Doktor. Beliau seorang Kiai Haji, punya pondok pesantren besar. Beliau seorang Profesor Doktor. Ya, sudah gede kan? Kiai Haji, Profesor Doktor, punya pondok yang besar. Yang luar biasa beliau adalah apa? Menteri Agama. Sempurna kan dia ya, benar nggak? Ilmunya apa semua yang benar. Menteri Agama, punya pondok, Profesor, Kiai Haji. Nah untuk bilang dari apa yang terjadi? Korupsi. Itu terjadi. Sama dengan materi yang Anda pelajari hari ini. Apapun yang Anda pelajari ketika Anda tidak mempraktekkan, tidak Anda buktikan dalam diri Anda, untuk apa? Iya kan? Buktikan dong dalam hati itu tanda sadar seperti apa? Ya, jangan seperti dulu waktu saya pernah di Malang. Saya sholat masuk masjid. Wah, orang ini saya lihat kusuk-kusuk. Allah, wah, kusuk luar biasa. Saya keluar dari masjid, sepatu saya hilang. Yang nyuri yang sholat tadi.
Kan banyak seperti itu ya. Attitude-nya seperti apa? Kembali ke sini lagi. Pertanyaannya adalah, Anda sudah cinta sama diri Anda? Sudah belum ada cinta sama diri Anda? Anda sudah belum beri yang terbaik. Memberi tanpa meminta. Kalau memberi dengan maksud meminta, itu ada harapannya kan? Ada pamrihnya. Kalau ini enggak, cinta itu memberi dengan cinta, itu artinya tulus, tidak pernah berharap minta sedikit pun. Sudah belum ada cinta sama anak Anda, sudah belum cinta sama keluarga Anda, sudah belum ada cinta sama usaha bisnis, sama jabatan Anda. Kenapa karyawan seringkali keluar masuk? Karena dia belum cinta sama pekerjaannya, karena dia belum mau tanggung jawab dengan apa? Perasaan dan pikirannya sendiri. Kemana pun pindah kerja, selalu ada masalah. Ya enggak, tadi Pak Eko bilang malah ciptakan masalah. Malah bagus itu untuk dikatakan kelanjutan karir saya. Kenapa? Karena sebenarnya bermasalah itu siapa sih sebenarnya? Halo, kalau pindah keluar yang bermasalah siapa? Perusahaan Anda atau Anda? Ketika nggak mau tanggung jawab dengan perasaan pikiran sendiri, maka sampai kapanpun pindah kerja 100 kali tetap aja tidak perasaan, alasannya macam-macam. Karena nggak cinta sama pekerjaannya, tidak memberi yang terbaik. Tidak memberi yang terbaik, itu persoalannya. Selalu lebih banyak berharap. Kalau saya sudah seperti lembur kayak gini kerja sampai malam, maka mana imbalan yang besar? Mau tanya, maaf, saya yakin dalam versi agama apapun ya, mama saya Kristen, papa saya Hindu. Oke, saya mau tanya sekarang. Di Islam kerja itu bukan cari uang. Yang saya tahu kerja, melakukan apapun di dunia ini cuma satu, inna sholati wa nusuki wa bayai mati lillahi rabbil alamin. Ya bukan? Hidup matiku ibadahku, apapun yang saya lakukan termasuk kerja, itu niatnya karena Allah. Sehingga kalau orang pindah kerja, itu ibadahnya itu sudah kira-kira. Ibadah itu tidak hanya terkait dengan sholat, naik haji, tapi bagaimana itu pada waktu misalnya bekerja, itu ibadah. Ibadah agama, di agama tidak ditanyakan tentang gajimu berapa, tapi kerjamu ini apa? Kamu ikhlas sama enggak? Ikhlas itu memberi yang terbaik. Ya kan? Pak, itu bosnya Pak, duluan. Masya Allah Pak, jualan bosnya Pak, balik. Masih tugas mulanya Pak. Oke. Kalau Anda gunakan perasaannya gimana? Perasaan yang tidak memberdayakan Anda gimana kira-kira? Ya, paling enak besok bikin resign, pengunduran diri, selesai. Ya kan? Kalau Anda gunakan pikiran, kalau Anda tanggung jawab dalam pekerjaan Anda gimana? Kira-kira kalau bos parah ini kira-kira apa sih? Pasti ada sesuatu yang nggak benar sama diri kita, ya? Itu evaluasi, tukang mikir loh ya. Dikasih beban pekerjaan banyak, alhamdulillah semakin banyak yang saya ketahui. Kalau yang niat kerjanya ibadah, kalau cinta sama pekerjaannya. Kira-kira ada kerja, melakukan apapun itu karena, maaf kalau tentang usaha bisnis masuk kerja, karena ada apa kira-kira? Niatnya apa kira-kira? Cinta, karena ibadah, atau karena uang? Lalu, kok wajahnya diem semua? Ini yang kita tuju. Sudah belum ada cinta sama orang-orang yang memusuhi Anda? Mau gak? Memfitnah Anda, menipu Anda, cinta? Ya. Jadi kalau sudah cerai, sudah putus pacaran, misalnya kalau dalam hubungan, itu mestinya masih cinta gak? Halo? Halo? Masih? Kenapa masih? Kan tetap memberi. Tetap memberi dan terus memberi yang terbaik. Karena cinta tidak ada hubungan dengan suka. Ya kan? Tanggung jawab dong dengan pilihan Anda. Ya benar. Dengan siapapun. Saya cinta ibu-ibu yang maaf, saya versi yang lain silakan ya.
Di masing-masing masih ada.